Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Lasmarita Tanjung, peserta laboran dari SMP Negeri 2 Kutalimbaru. Di sini saya akan mendeskripsikan diri saya pribadi sebagai tenaga laboran dan pengabdian saya selama menjabat menjadi seorang laboran di SMP Negeri 2 Kutalimbaru. Saya menjabat Kepala Laboratorium di SMP Negeri 2 Kutalimbaru sekaligus laboran sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Pengalaman saat melaksanakan tugas sebagai Kepala Laboratorium sekaligus menjadi tenaga laboran adalah saya harus mampu mengatasi kesulitan pengadaan alat yang kadang tidak memadai di laboratorium. Saat guru meminta alat dan bahan praktikum seperti kertas lakmus biru yang tidak ada di laboratorium kami ataupun di laboratorium SMP Negeri 2 Kutalimbaru, ini menjadi bahan masukan bagi saya, dan saya harus mampu mengadakan alat tersebut dengan menciptakan suatu inovasi pembuatan alat praktikum dari kertas saring yang dicelupkan kepada preparat ataupun kol ungu yang dikemas dalam bentuk cairan. Setelah dipres dibentuk dalam bentuk cairan kol ungu tadi kita celupkan ke dalam kertas saring, lalu kita keringkan dan kertas saring akan berwarna ungu. Itulah yang akan kita jadikan menjadi uji asam basa daripada suatu larutan. Dan hasil inovasi saya ini saya telah upload di YouTube, yaitu dengan uji asam basa dari bahan alami ataupun dari kol ungu. Pengadaan alat yang lain yang telah saya lakukan sebagai tenaga laboran dan tanggung jawab saya sebagai kepala laboratorium adalah saya juga membuat alat dan bahan praktikum untuk materi ion dan senyawa. Pada materi ion dan senyawa ini yang saya adakan itu adalah alat praktikum sebagai mewujudkan bentuk abstrak daripada ion, senyawa, dan molekul itu dari bahan-bahan bola-bola berwarna ataupun bahan bekas yang berwarna-warna yang dipadukan menjadi bentuk senyawa, molekul hidrogen, oksigen, H2O yang dirangkai membentuk rangkaian menjadi suatu rangkaian senyawa dengan merangkainya dengan bantuan boleh kawat, boleh juga dengan lidi. Inilah yang menjadi best practice saya di lomba laboran ini. Konsistensi saya dalam melaksanakan tugas. Dalam melaksanakan tugas selama 2015 sampai dengan 2021, saya konsisten dan tetap berteguh dan loyal terhadap tugas saya. Sebagai tenaga laboran sekaligus guru mata pelajaran, tahapan kegiatan yang saya lakukan ataupun konsistensi saya dalam melaksanakan tugas adalah pertama, sebelum dan sesudah melaksanakan praktikum, yang selalu saya perhatikan itu dan saya kerjakan itu adalah satu, menyiapkan alat dan bahan praktikum yang dibutuhkan oleh guru. Yang kedua, memantau dan memandu jalannya praktikum. Yang ketiga, menyiapkan lembar kerja praktikum. Dan yang keempat adalah menjaga kenyamanan, kebersihan, dan keamanan selama menjalankan praktikum. Setelah praktikum selesai dilaksanakan, maka tugas saya yang kelima adalah merapikan, memeriksa alat, serta menyimpan alat praktikum kembali ke tempat penyimpanan alat dan bahan seperti semula. Selanjutnya, pengabdian bekerja di luar jam bertugas di sekolah selama pembelajaran daring atau masa pandemi COVID-19, saya konsisten dalam melaksanakan tugas walaupun pembelajaran dilaksanakan secara daring ataupun online tanpa ada tatap muka ataupun kegiatan di laboratorium sama sekali. Selama masa pandemi, hampir 2 tahun ini, model pembelajaran yang digunakan di tempat saya bertugas adalah daring atau online. Hal ini jelas mempengaruhi fungsi kerja dari laboratorium. Secara otomatis, kegiatan laboratorium vakum di sekolah dan tidak ada sama sekali.
Inovasi atau tindakan yang saya lakukan untuk mengatasi kesulitan ini adalah saya mengajak rekan guru IPA bekerja sama mengaktifkan kegiatan praktikum dalam bentuk praktikum online. Inovasi yang saya lakukan adalah dengan judul kegiatan laboratorium mini di rumahku masa. Inovasi kegiatan praktikum di laboratorium sekolah saya ubah menjadi bentuk laboratorium daring atau online dengan judul kegiatan laboratorium mini di rumahku masa pandemi. Adapun bentuk kegiatannya adalah 1. Siswa secara berkelompok dibagi dalam grup minimal 3 orang dan maksimal 5 orang. Yang kedua, siswa mengerjakan praktikum di rumah masing-masing. Yang ketiga, siswa melaksanakan prosedur praktikum dengan melihat LKS yang dibagi di grup WhatsApp belajar. Yang keempat, siswa memberikan laporan praktikum dalam bentuk online berbasis project based learning. Baru yang kelima adalah laporan praktikum dikemas dalam bentuk vlog experience. Demikianlah deskripsi atau pengabdian saya pribadi selama menjalankan tugas. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.